Selamat malam teman-teman semua, kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya, Simen Regen Channel. Oke, malam hari ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengatasi apabila kita mengalami steering problem pada saat kita berlayar di alur pelayaran sempit ataupun seperti kayak di Singapura lah. Karena Singapura ini kan termaksud alur yang paling ramai dan sempit di dunia, salah satunya. Oke, yang pertama adalah kita jangan panik. Itu yang utama sekali, itu jangan panik, jangan bingung. Yang pertama, kita kalau sudah mengalaminya steering problem, kemudi rusak, kita yang utama adalah kita melapor ke kamar mesin, ke engine room, yaitu ke perwira jaga ataupun ke yang bertugas pada saat jam jaga di kamar mesin, bahwa steering kita problem, tidak bisa berfungsi. Setelah itu kita bertanya ke yang perwira jaga di kamar mesin bahwa berapa lama waktunya bisa diperbaiki. Itu biasanya chief engineer ataupun perwira jaga, dia akan melihat kerusakannya apa dulu, seperti apa, entah dari elektriknya ataupun dari hidroliknya. Itu ada bermacam-macam. Biasanya mereka lihat dulu, kalau baru mereka bisa memberi info berapa lama bisa selesai. Sementara kita menunggu info itu, kita lapor ke kontrol. Misalnya di Singapura, kita pas melewati taruhlah melewati di Selat Singapura. Selat Singapura kan channel 14, VTS Sentral. Oke, kita lapor nama kapal kita, nama kapalnya apa, dari mana, tujuan kemana, dan posisi kita di saat itu, saat kerusakan. Lintang bujur pun boleh, ataupun passing dengan seperti pulau kah, ataupun benda-benda darat yang bisa sebagai patokan untuk melapor. Setelah itu kita laporkan ke kontrol bahwa steering kita problem. Dan setelah kita melapor, kita akan mendapat arahan dari kontrol. Biasanya dia akan bertanya, apa tindakanmu, dan kita pasti akan bilang bahwa kita sudah menginformasikan ke engine room untuk diperbaiki, sambil menunggu info berapa lama yang bisa diperbaiki. Oke, jadi setelah itu misalnya kalau terlalu lama belum dapat info dari kamar mesin, sebagai tindakan perwira jaga di atas, di deck ataupun nakoda, kita hubungi ke bosun ataupun jurumudi jaga atau perwira jaga untuk menyiapkan jangkar, standby jangkar. Jadi apabila steering tidak bisa diperbaiki dengan jangka waktu yang lama, maka kita harus berlabuh. Kita berlabuh dengan posisi yang ditentukan oleh kontrol nanti. Apabila kita tidak mampu untuk, tapi kalau seandainya kita mampu, bisa atasi, engine room bisa atasi, berarti kita melanjutkan perjalanan, dan kita harus lapor lagi ke kontrol bahwa kita punya steering sudah oke, sudah siap. Jadi setelah itu kontrol akan mengarahkan kita, oke,
dengan jalan berhati-hati sampai di tujuan dengan arah yang begini. Ya, biasanya kontrol menyampaikan seperti itu. Dan setelah itu kalau kita sudah jalan, steeringnya sudah bagus lagi, kita jangan lupa menginformasikan ke bosun karena bosun sudah sampai di haluan tadi untuk standby jangkar, bahwa sudah selesai semua, sudah bagus, dan kita sudah bisa berjalan lagi seperti biasa dengan normal. Oke teman-teman semua, demikian. Yang utama adalah jangan panik, jangan takut, harus bisa ambil keputusan yang tepat sebagai pemimpin, sebagai perwira jaga, harus bisa mengambil keputusan. Oke teman-teman semua, demikian tips singkat. Dan tips ini, pelajaran ini biasanya apabila kita mengambil sertifikat di Singapura seperti exemption pilot ataupun modul 1, modul 2, sama, ini sama, dia punya tipsnya ini sama seperti ini yang saya sampaikan ini. Jadi teman-teman boleh pelajari, boleh simpan. Memang lihat simple, tapi kadang kalau sudah ditanya oleh dosen bingung kita menjawabnya. Jadi kalau kita salah jawab, pasti kita tidak lulus. Oke, demikian, semoga bermanfaat video singkat ini dari saya. Jumpa lagi di lain channel yang lebih menambah ilmu lagi untuk kita sebagai pelaut. Makasih, selamat malam, ciao.